Caranya dari awal pertengahan tahun 2018. Waktu itu pulang dari Jakarta ya Mas, perantauan. Akhirnya memutuskan untuk terjun di wirausaha membuat mantol sampai sekarang tahun 2021. Berarti berjalan juga sekitar 3 tahun. Untuk modal awalnya ini berapa ya Mas, kalau boleh tahu? Kalau untuk modal awal itu ya nekat Mbak, nggak ada. Kalau untuk biaya produksi itu dari tahun ke tahun itu meningkat. Kalau untuk modal biayanya ya nggak sampai 1 jutaan kalau modal awal. Betul Mas? Betul, selama 3 tahun ini pokoknya awal modal kita nggak punya modal, cuma modal nekat niat. Untuk proses produknya itu berapa? Apa dalam sehari menghasilkan berapa? Nggak tentu ya, nggak tentu. Kalau dalam hitungan kalau 1 hari atau 2 hari itu nggak tentu. Kadang kita bisa produksi 1 hari bisa 150 pieces dalam 1 hari, bisa lebih bisa kurang. Kita ngitungnya itu dalam 1 musim. Dalam 1 musim kita untuk tahun ini pertengahan tahun 2020 sampai 2021 bulan Maret kita sudah memproduksi 10.000 mantol, lebih dari 10. Untuk rekan kerja atau orang yang terlibat dalam produksi mantol ini? Kalau untuk rekan-rekan dalam produksi yang bekerja sama dengan kita itu sekitar 5 orang yang tetap. Ada juga kadang nanti yang misalkan kesini minta ikut berproduksi di sini juga kadang ada, tapi yang tetap itu 5 dari penjahitnya. Iya. Untuk sistem marketingnya itu gimana? Untuk sistem marketing kita pakai online. Kita pakai media sosial juga ada yang pakai Facebook, ada Facebook ADS. Terus ada juga pakai, kalau bahasa dari bahasa pemrograman itu pakai unicorn. Unicorn itu ada contoh Shopee. Yang utama kita main di Shopee. Itu ada beberapa orang, karena kita bekerja sama dengan orang juga, kita kerjanya kerja tim marketing kita ada sekitar 5 orang. 5 Kisaran kurang lebih 5. Bagaimana sistem pencatatan keuangannya Mas? Kalau untuk sekarang pencatatan keuangannya masih manual, tapi untuk kedepannya kita memang mau menggunakan aplikasi. Bisa pakai database atau nanti kita dibuatkan kayak pengelolaan produksi. Jadi kita kemarin kerjasama sama dosen UTI sama UIN juga mau membuatkan aplikasi tentang produksi dan manajemen keuangan. Untuk omsetnya itu dalam per musim itu bisa diperoleh berapa? Omset per musim Per musim omset penghasilan Kira-kira aja. kurang lebih berapa ya, kurang lebih dalam 1 musim kurang lebih lah omset seluruh bersih ya kisaran 50 juta Per musim. per musim. Apakah ada hambatan yang dialami dalam menjalankan bisnis? Suka ada, pasti ada hambatan. Kita pas bulan Desember kita dalam 1 hari sempat kita dapat pesanan, 1 orang dapat pesanan sekitar 100 pieces. Kita punya tim 5 orang yang di marketing, berarti 1 hari dapat 500 pieces. Kendala kita ada di produksi, tidak bisa membuatkan 1 hari 500 pieces.
kendalanya paling itu di produksi karena dari kita keterbatasan akan kerja di produksinya. Kalau untuk kemudahan dalam menjalankan bisnis ini itu apa? Kemudahan di sini karena di sini lingkup kita lingkup produksi, jadi kita mau cari tentang alat-alat produksi itu gampang, nggak susah. Terus beli bahan juga gampang, lumayan gampang lah. Terus untuk daerah sini juga mayoritas orang bisa membuat atau semua, jadi kemudahan di situ. Ini kan sebentar lagi STY Putra Bangsa mau berubah bentuk dari Universitas Putra Bangsa. Pesan-pesannya buat para mahasiswa yang mau mulai usaha atau yang lagi bisnis usaha itu biar giat tuh gimana? Yang satu nekat, Yang kedua, yang satu nekat. Tapi nekatnya itu sebelum kita melangkah ke bisnis harus tahu kita mau melangkah bisnis apa, terus mau mau jualnya di mana, mau offline atau online, terus apa lagi ya, tentukan produk, tentukan pasar, riset dulu, baru melangkah ke bisnis. Kalau pesannya untuk mahasiswa STIO Putra Bangsa, kalau bisa, kalau misalkan kalian ini yang sudah wawancara di sini, kuliahnya itu bayar sendiri. Karena di tempat kita itu banyak banget produksi, tapi nggak bisa pemasaran. Untuk saran mahasiswanya, kalau bisa di manajemen produksinya, terus di marketingnya itu tularkan ke warga-warga yang terutama kalau di sini di lingkup produksi, karena mereka belum tahu apa itu manajemen produksi, apa itu marketing. Matur nuwun Mas Bowo kali Mas Fandi. Itu tadi hasil wawancara dari kita. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Ini untuk tugas pengantar bisnis. Kami berterima kasih atas kesediaan waktunya yang telah mau diwawancarai oleh kami. Sekali lagi terima kasih, kami mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.